Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya hati, sekolah itu menyenangkan. Kembali lagi bertemu dengan Ibu ya. Kita akan kembali lagi belajar bukunya. Disambungin aja ya, supaya tidak anak-anak itu penasaran apalagi yang akan Ibu berikan. Contoh-contohnya Ibu nyanyikan. Pupu-pupu itu kemarin sudah 3 ya, sudah pupu Mas Kumambang, sudah pupu Sinom, sudah pupu Mijil ya. Sekarang Ibu akan menambahkan dengan pupu balakbak. Pupu balakbak itu pupu yang paling mudah ya, paling mudah, hanya 3 pada lisan. Biasanya kelas 1, 2 ya diberikan pupu balakbak. Guyon, wataknya tuh guyon. Ya, wataknya itu namanya itu senang ya, guyon ke apa, bercanda gitu ya. Itu adalah karakternya seperti itu ya. Jadi silakan Ibu akan berikan contohnya seperti ini ya, pupu balakbak ya. Jadi anak-anak bisalah langsung ya, langsung bisa ya. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewe na luas gelis pisan ngagoreng, lalaki na los kapipir nyo monyet nyangereng segitu. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewe na luas gelis pisan ngagoreng, lalaki na los kapipinyo monyet nyangereng gitu ya. Contohnya seperti itu. Kalau monyet itu adalah kera ya, kera bahasa ini ya, dengan kera. Baiklah, selanjutnya Ibu akan lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, itu masalah pelajaran yang perkembangbiakan hewan. Kemarin kan sudah kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan ya, perkembangbiakan yang terjadi pada bunga ya. Sekarang Ibu akan meneruskan tentang perkembangbiakan pada hewan ya, di mana setiap makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk memperbanyak ya, untuk mempertahankan jenisnya ya. Jadi proses penambahan keturunan disebut dengan perkembangbiakan. Jadi apa yang disebut perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses menambah keturunan ya. Jadi pada hewan itu ada terbagi jadi 2, ada yang secara generatif, ada yang secara vegetatif ya. Kalau generatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan ya. Perkembangbiakan dengan cara perkawinan itu ada sel spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina ya. Dari perkawinan itu akhirnya menghasilkan keturunan ya. Jadi jenisnya ya sama dengan induknya ya. Kalau perkembangbiakan secara hewan ya, dibagi menjadi 3, yaitu perkembangbiakan secara pipipar. Pipipar itu adalah beranak, melahirkan ya. Dan opipar adalah secara bertelur ya. Opipar, pipipar. Ingat ya gampangnya, tulisnya sama pi ya. Ya. Kalau satu lagi opopipipar. Opopipipar adalah melahirkan atau beranak, bertelur beranak. Jadi ini ada percampuran ya, bisa bertelur bisa beranak ya. Ini kalau yang beranak atau pipipar yaitu contohnya perkembangbiakan ini cara melahirkan atau beranak pada umumnya pada jenis hewan yang banyak hewan yang mamalia atau menyusui ya. Disebut binatang mamalia atau menyusui ya. Jadi dengan cara pembuahan sel jantan terhadap
betina di dalam tubuhnya. Dari pembuahan akan mengalami pertumbuhan spesies baru. Jadi anak hewan ya gitu. Dari jenis yang dilahirkan dari induknya gitu. Induknya akan mengandung anaknya gitu untuk memproses penyempurnaan bentuk tubuh pada spesiesnya itu selama di kandungan dia mendapat asupan sama dengan manusia, asupan makanan dari induknya ya. Apa yang dimakan induknya akan diserap sarinya juga oleh anaknya ya. Cuman di sini harus diketahui ya anak-anak, ciri-ciri perkembangbiakan dengan pipipar ya atau beranak ya. Satu, menyusui anaknya. Jadi kalau menyusui anaknya ciri-cirinya itu jelas ya. Terus biasanya termasuk hewan mamalia juga ya, mempunyai daun telinga ya, itu ciri-cirinya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari pipipar. Atau selain itu ada tubuhnya diselimuti rambut atau bulu. Induknya mengandung, jelas ya, mengandung atau hamil ya kalau manusia ya, dengan kurun waktu tertentu ya, mengandung anaknya dengan kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah mempunyai kelenjar susu, itu ciri-cirinya juga samalah dengan manusia ya, berkembang biaknya berarti kalau begitu sama dengan manusia. Ciri-cirinya pipipar itu sama dengan manusia. Karena manusia nggak ada yang bertelur. Jadi kalau manusia itu beranak sama dengan hewan menyusui atau mamalia. Baik ya, seperti contohnya anak-anak sapi kan berkaki 4 itu. Sapi itu ya tahu kan sapi, bentuk sapi ya. Dia susunya diminum, dagingnya juga ya, itu termasuk binatang ternak ya sapi itu. Banyak orang yang memelihara sapi ya. Manfaatnya soalnya banyak bagi manusia sapi itu ya. Selain memiliki manfaat ya, jenis ini banyak juga daging susunya betul-betul digunakan, dimanfaatkan untuk manusia untuk membajak sawah ya, tenaganya ya. Sapinya ya sekarang mau bentar lagi mau kurban. Biasanya orang-orang kurban sapi, kurban kambing ya gitu. Ya, selanjutnya seperti kucing ya, sama itu juga anjing ya, sering dipelihara oleh manusia, dimanfaatkan untuk kucing itu biasanya dipakai untuk di rumah ya. Anjing juga ada yang dipelihara untuk sebagai penjaga. Biasanya anjing itu yang cepat mengerti ya, nurut. Makanya sering dipelihara. Kalau kucing biasanya ya senang jadikan kita senang sama kucing, dimainin. Kuda diarah bahasa Sunda, digunakan tenaganya ya. Dagingnya juga mungkin kalau untuk biasanya untuk obat-obatan dagingnya ya. Terus harimau itu juga sama ya. Harimau itu adalah termasuk binatang buas ya, tuh ya, bertaring lah ya harimau ya itu. Ya itulah contoh-contohnya diantaranya binatang atau hewan yang secara pipipar. Adapun yang selanjutnya adalah secara opipar atau bertelur ya. Opipar itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur ya. Jadi berasal dari kata opum ya, telur. Opum itu artinya telur ya. Jadi setelah bertelur, induknya akan mengerami telur ya. Nah, telur tersebut beberapa waktu bisa menjadi spesies atau individu baru ya dari jenisnya. Contohnya ayam ya, ayam itu adalah termasuk bertelur ya. Biasanya yang disebut unggas ya, binatang unggas ya. Di lingkungan kita ayam juga digunakan ya, dimakan dagingnya ya, itu bulunya juga bisa untuk kerajinan ya. Terus telurnya juga burung juga termasuk opipar ya. Jadi hewan ini termasuk hewan unggas juga ya, sama. Apalagi yang opipar ya, misalkan ikan juga termasuk opipar ya. Air ikan itu menggunakan insang untuk pernapasannya ya, itu. Terus apalagi
Katak juga bertelur sama ya. Jadi berkembang biak secara bertelur, tapi ya katak itu bisa juga disebut hewan amfibi ya. Oh ya, apa hewan apa yang termasuk golongan amfibi? Katak gitu ya, harus tahu anak-anak ya. Juga makanannya serangga, yang dimakan oleh katak adalah serangga ya. Terus apalagi ya, bebek. Bebek juga sama dengan burung ya, termasuk unggas juga, ukurannya kecil ya. Hewan ini biasanya suka senang di air tawar, di tempat yang becek ya, apa namanya. Jadi dari makanannya di tempat yang berlumpur ya. Makanannya kan itu cacing ya. Nah, itulah secara opipar atau binatang yang melahirkan mempunyai anaknya melalui proses bertelur dulu. Lalu dirabi telurnya. Selanjutnya ada opopipipar. Apa yang disebut opopipipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara opipar dengan pipipar. Jadi embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya ya. Setelah telur itu menetas, baru induk melahirkan seekor spesies baru sejenis dengannya ya. Jadi itulah yang disebut opopipipar. Nah, selanjutnya apa ciri-cirinya ya opopipar ini? Apa namanya ya? Bisa disebut opipar, bisa disebut pipipar juga ya gitu. Contohnya ikan hiu. Nah, binatang ikan hiu, tahu yang ada di laut itu ya, ikan hiu itu termasuk opopipipar. Apalagi ikan pari ya, termasuk juga opopipipar. Apalagi ya, kira-kira buaya itu juga termasuk opopipipar ya. Kadal juga termasuk opopipipar. Jadi kalau kadal itu binatang kadal itu biasanya hidupnya di mana? Ya, kadal itu merupakan jenis hewan yang tubuhnya kecil, bersisik licin, berkilau, dan hidup di tanah. Hewan ini juga termasuk dalam hewan tergolong reptilia, reptil, yaitu reptilia yang memiliki 4 kaki. Kebanyakan kadal itu hidupnya di tanah, terus sementara sebagian itu ada yang di tanah yang gembur, kadang itu ada juga suka ada di pohon ya gitu. Itu termasuk opopipipar. Dan selanjutnya kuda laut juga ya, kuda laut itu termasuk opopipipar juga ya. Kuda laut ya jenis ikan hidup ini sama sejenis ikan sebenarnya kuda laut itu ya. Hidupnya tinggalnya di laut, yang jenis yang hewannya berukurannya memang kecil, 35 cm ya. Kuda laut banyak ditemukan di daerah yang perarian tropis. Uniknya hewan ini ada spesies jantannya bisa hamil juga, bisa bertelur juga. Itu uniknya seperti itu kalau hewan kuda laut. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton ibu ya. Mudah-mudahan yang ibu terangkan ada guna dan manfaatnya. Cahaya hati, sekolah itu menyenangkan. Terima kasih pada semua yang menonton, yang mendatangi YouTube ini.